Yang kedua, kok yo manusia yang diberi tanggung jawab itu? Mbok yo yang lain. Kata Hans Jonas, manusialah satu-satunya makhluk yang sadar tentang ini semua. Di situasi yang bahaya, yang terancam itu ya yang bisa menyadari manusia. Kalau binatang, apalagi tumbuhan, pasti tidak. Tidak mungkin menyadari loh. Kalau sadar saja tidak, apalagi dikasih tugas. Masa kamu mau ngasih tugas? Wahai ikanku di akuarium, kamu jagalah ekosistemmu, jangan sampai kamu ya tidak bisa. Manusia yang punya kesadaran. Kambingmu mau kamu kasih nasihat, kamu dipelihara ya, lingkungan sekelilingmu biar bersih, ya tidak bisa. Kamu jangan buang kotoran sembarangan ya, tidak bisa kalau binatang. Dia tidak punya kesadaran itu. Yang punya kesadaran manusia. Kata Hans Jonas, manusia itu puncaknya evolusi. Bukti paling nyata kesadarannya. Jadi kesadaran bahwa aku ini hidup, aku ini punya tanggung jawab. Jadi ini pertanyaan mengapa manusia yang harus mempertahankan. Karena manusia puncaknya evolusi, ya dia yang paling tinggi. Ya yang lebih tinggi tanggung jawabnya paling besar. Alam itu kata Hans Jonas, dia tidak berdaya. Alam itu kita apain aja, ya dia ikut. Dia tidak bisa bales. Jadi dia hanya minta kita bertanggung jawab pada mereka. Sapi, kerbau, atau kambing, waktu kita sembelih kan dia pasrah saja. Tidak apa-apa lah, kamu manfaatkan aku, kamu sembelih. Tapi kamu hati-hati juga bertanggung jawabkan. Jangan asal seneng-seneng saja. Nah, kenapa? Karena kalau kamu asal seneng-seneng saja, efeknya ya pada dirimu kok nanti. Wong kita makan daging kambing, makan daging sapi banyak-banyak, ya terus kita sendiri bermasalah kan. Kolesterol tinggi, darah tinggi, dan lain-lain. Jagalah kelestarian sekeliling, sadarilah tanggung jawab. Ini maunya Hans Jonas. Dan itu hanya manusia. Dan ini sebenarnya sangat Islami kan. Dalam Al-Quran kan ada itu kan. Yang menyatakan ketika Allah menawarkan amanat itu pada gunung, pada langit, tidak ada yang berani menanggung amanat mengelola bumi, mengelola alam semesta ini. Yang satu-satunya yang berani menanggung amanat ini manusia. Dan itu diketawakan kalau dalam Al-Quran kan, wa kanan nasu dzuluman jahula. Manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Mungkin sederhananya ditawari tanggung jawab semacam ini kok mau saja. Ini berat loh. Nah itu mungkin sederhananya begitu. Sebenarnya ini untuk mengingatkan kita saja bahwa kita ini yang bersedia menanggung amanat, menanggung tanggung jawab atas alam semesta ini. Lah kok sekarang kelakuan kita begitu. Kita itu memang zoluman jahula. Zoluman itu berarti mudah sekali terseret perilaku zolim. Jahula tidak sekedar jahila. Jahula itu apa? Kalau bahasa Surabayanya buwodo. Tidak cuma bodoh, ada u-nya. Jadi maka ayo ya, kunci pertama amanat kemanusiaan itu ya mempertahankan kelestarian ekosistem lingkungan sekeliling kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, Jonas juga membahas ini. Lah terus kenapa manusia itu harus ada? Kalau tadi kan alam harus ada. Kata Jonas, karena manusia yang punya kesadaran dan tanggung jawab, karena dia nilainya paling tinggi.
Dan manusia satu-satunya makhluk yang bebas. Jadi di alam semesta ini hanya manusia yang punya status mukhayyar kalau bahasa Arabnya. Mukhayyar itu diberi daya milih. Jadi manusia itu bisa milih menghancurkan alam atau dia bisa milih melestarikan alam. Satu-satunya yang punya daya kebebasan itu manusia. Jadi kata Jonas, kenapa manusia harus ada? Manusia agen utamanya. Penanggung jawab satu-satunya kelestarian alam. Tapi manusia sekaligus jika dia punya kebebasan. Dia bisa menghancurkan, tapi dia juga melestarikan. Oleh karena itu kata Jonas, diksinya jangan anjuran. Jangan level etik, tapi level kewajiban. Wajibkanlah. Kewajiban itu kan semacam beban yang memaksa. Tapi kalau tidak begini, manusia itu nanti mencari senangnya saja. Maka etik masa depan itu dasarnya adalah kewajiban etik. Harus diwajibkan, jangan hanya disarankan. Jangan hanya dinasehatkan. Yang sifatnya kamu boleh atau tidak boleh, tidak. Ini wajib. Karena nasibnya alam semesta berarti di tangannya manusia. Begitu manusia abai kiamat. Jadi jangan-jangan kiamat itu yang kemarin kita ramal, kita tunggu. Jangan-jangan ya kelakuan kita sendiri. Bayangkan mungkin negara-negara itu ada salah satu saja yang punya nuklir kok terus lepas kontrol. Selesai kita. Gitu loh. Jadi ayo manusia dengan kewajibannya. Jadi ini dasar-dasar berpikirnya Jonas sebelum merumuskan nanti etika masa depan. Kenapa kok kita harus mikir masa depan? Ya karena generasi yang akan datang menunggu pertanggungjawaban kita.